Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi metode simplex pada optimalisasi biaya bahan baku. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit latar belakangnya bahwa situasi perekonomian pada zaman sekarang telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang timbul di antara usaha-usaha rumahan yang berupaya untuk bertahan. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam bidangnya, sehingga setiap perusahaan harus mengembangkan dan meningkatkan kinerja agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi terutama pada biaya produksi dan pengendalian bahan baku. Kemudian salah satu usaha rumahan yang bergerak dalam bidang pangan yaitu Klapertar. Nah, Klapertar sendiri itu merupakan kue atau makanan yang terbuat dari kue yang bercampur potongan kelapa yang di atasnya ditutupi oleh putih telur yang dikocok terlebih dahulu. Salah satu usaha kelas menengah rumahan yang bergerak dalam produksi Klapertar yang berada di Palu yaitu Najma Klapertar. Najma Klapertar sendiri ini memproduksi 7 jenis varian Klapertar. Namun dalam penjualannya, Najma Klapertar mematok harga yang cukup tinggi untuk satu buah Klapertar. Sedangkan harga penjualan yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah permintaan produk Klapertar. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada aplikasi metode simplex pada optimalisasi biaya bahan baku. Yang pertama, melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan materi dari buku-buku, artikel, atau jurnal yang didapat dari perpustakaan maupun perpustakaan online. Kemudian yang kedua, menganalisa masalah. Kemudian yang ketiga, melakukan studi lapangan, mengumpulkan data. Kemudian pembentukan model matematika dengan menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan yang diambil dari biaya produksi, dan fungsi kendala yang diambil dari kapasitas produksi, persediaan bahan baku, dan komposisi bahan baku. Kemudian menyelesaikan menggunakan metode simplex secara manual dan menggunakan software QM for Windows. Yang selanjutnya menganalisis, dan yang terakhir adalah hasil. Kemudian kesimpulan jurnal dari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan menunjukkan bahwa perbandingan biaya bahan baku pembuatan Klapertar yang dilakukan oleh UKM Najma Klapertar dengan perhitungan menggunakan metode simplex ternyata menghasilkan total biaya produksi yang sama. Hasil perhitungan dari metode simplex berbantu software QM for Windows yang memberikan biaya optimal sebesar 931.000 dengan memproduksi Klapertar varian basa keju 50 buah, Klapertar varian basa durian 50 buah, Klapertar varian basa Oreo 50 buah, Klapertar varian basa original 50 buah, Klapertar varian kering keju 5 buah, Klapertar varian kering kismis 50 buah, dan Klapertar varian original 5 buah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya produksi Klapertar berdasarkan bahan baku pembuatannya pada UKM Najma Klapertar yaitu sudah optimal. Nah, berdasarkan analisis sensitivitas setiap varian untuk ketersediaan bahan baku Klapertar sebesar 2308,9 gram untuk baku tepung terigu
dan 2308,9 gram untuk susu dan 6158,35 gram untuk kelapa muda dan 1477,45 gram untuk telur dan 2308,9 untuk mentega dan 5388 gram untuk gula pasir, kemudian 116,1 gram untuk garam dan 46,9 gram untuk vanili, 3464,35 gram untuk tepung maizena, 189,3 gram untuk keju, 555,5 gram untuk durian, 122 gram untuk coklat Oreo, 281,405 gram untuk kenari dan 105,2 gram untuk batas minimum kayu manis. Nah, kemudian jurnal ini terdapat kebaruan dan kelemahannya. Nah, kebaruan pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deda Damayanti dan Resnawati dengan judul aplikasi metode simplex pada optimalisasi biaya bahan baku adalah adanya faktor kendala atau faktor produksi tambahan yang digunakan. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendiri perusahaan serupa. Kemudian yang terakhir, catatan satu paragraf. Pada pengumpulan data telah diperoleh data tentang biaya produksi kelapa tar, kapasitas produksi kelapa tar, dan jumlah persediaan bahan pembuatan kelapa tar, dan jumlah kelapa tar yang dipesan, serta data komposisi bahan tiap unit kelapa tar. Semua data yang diambil berdasarkan tiap periode produksi. Terima kasih.